Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rafsanjani Permadi dengan NPM 10090120020 dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ririn selaku dosen Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya atas karya tulis ilmiah ini. Kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah terlibat atas penulisan karya tulis ilmiah ini. Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dan juga ujian akhir mata kuliah bahasa Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan kembali judul karya tulis ilmiah saya. Judulnya itu adalah Pengaruh Vaksinasi terhadap Pembelajaran Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Bandung di Masa Pandemi COVID-19. Pertama-tama, mari kita masuk pembahasan. Kita akan dimulai dari pendahuluan, yaitu di mana alasan mengapa saya mengambil judul ini untuk dijadikan karya tulis ilmiah. Kedua, adapun landasan teori, di mana itu adalah definisi-definisi yang dilontarkan oleh para ahli. Kemudian ada analisis dan pembahasan yang dimana itu adalah isi dari karya tulis ilmiah ini. Dan kemudian ada pun kesimpulan dan saran yang bisa kita sebut penutup. Pendahuluan ini dimulai dari latar belakang masalah penelitian, yaitu alasan di mana mengapa saya mengambil judul ini dijadikan karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah dimulainya awal masuk COVID-19 di Indonesia. Mula-mulanya COVID-19 itu merupakan virus yang berasal dari Wuhan, yang berasal dari negara Cina, yang sekarang sudah beredar luas di seluruh dunia. Virus ini juga sudah menyebar luas di negeri kita cintai, yaitu Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan pasien pertama di Indonesia, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Kasus pertama ini diawali dengan 2 pasien, yaitu seorang ibu berumur 64 tahun dan juga putrinya yang berusia 31 tahun. Mereka bisa terjangkit virus ini dikarenakan sang putri sempat bertemu langsung dengan warga Jepang yang ternyata positif mengidap virus COVID-19 ini. Tidak hanya 2 orang ini saja yang terkena. Hanya butuh waktu 38 hari untuk virus menginfeksi seluruh Indonesia, yakni pada tanggal 9 April 2020, perjalanan 8 bulan pandemi virus corona COVID-19 di Indonesia yang dilampirkan oleh healthdetik.com menunjukkan betapa kurang sigapnya pemerintah Indonesia terhadap kasus ini. Indonesia juga tidak langsung menutup akses transportasi atau akses penerbangan langsung dari Wuhan ataupun Cina, yang merupakan sumber dari virus COVID ini. Indonesia hanya menerapkan beberapa antisipasi yang tidak begitu efektif, seperti pengecekan suhu tubuh dengan batas 38,5 derajat Celcius. Tidak aneh jika perkembangan COVID-19 di Indonesia sangatlah cepat menyebar. Pada 31 Agustus 2020, Indonesia telah memiliki 174.769 kasus yang ada di Indonesia, dan 7.417 kasus diantaranya dinyatakan meninggal. Ini bisa kita lihat kurangnya sigapnya pemerintah Indonesia terhadap virus COVID-19 ini. Dengan meledaknya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah pun melakukan tindakan dengan sigap. Akhirnya, Indonesia melakukan sebuah lockdown atau yang biasa kita sebut adalah PSBB. Dimulai dari situ, Indonesia sudah mengurangi kasus-kasus COVID-19 yang berada di Indonesia dan mulai menurun. Dan titik terang pada pandemi COVID-19 di Indonesia ini adalah adanya mulai vaksinasi yang mulai masuk kepada negeri kita, Indonesia. Dari segala hal yang telah menimpa di Indonesia, akhirnya ada sedikit harapan untuk dunia kembali pulih. Maupun Indonesia pun diharapkan untuk kembali pulih. Mungkin ini bukanlah solusi yang membuat dunia menjadi pulih dengan cepat, tetapi ini setidaknya membuat dunia pulih dengan perlahan. Hal ini tersebut karena adanya vaksinasi.
vaksin ini telah dikembangkan di awal mula virus COVID-19 ini muncul. Vaksin ini telah dikembangkan dari banyak negara dalam juga waktu yang lama, dan akhirnya vaksin tersebut pun sedikit-sedikit sudah masuk ke Indonesia dan sudah mulai vaksinasi terhadap penduduk Indonesia. Dimulai dari pemerintah itu sendiri, kemudian dilanjut oleh para lansia. Vaksin ini terus berlanjut sampai saat ini. Ini merupakan harapan kecil yang sudah ditunggu banyak orang agar bisa menjalani kehidupan dengan normal sedia kala. Ini sangat membuat harapan dalam semua sektor, terutama sektor pendidikan, yang membuat harapan kembali para pelajar menjalankan pembelajaran dengan bertemu langsung dengan lainnya, bisa kembali mengunjungi kampus atau sekolah masing-masing, bisa kembali bersosialisasi dengan teman-teman mereka. Oleh karena itu, vaksinasi ini peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang kesiapan para mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung tentang vaksinasi yang akan dijalani agar bisa menjalani kembali pembelajaran secara langsung, dan juga ingin mengkaji apakah para mahasiswa ini sudah siap akan hal vaksinasi dan kembali melakukan pembelajaran secara langsung di masa pandemi ini yang masih ada resiko terkena virus COVID-19. Penelitian ini akan menjadi penelitian ilmiah yang dimana penelitian ilmiah adalah upaya menjelaskan fenomena nyata yang dialami dengan menetapkan prinsip umum untuk menerangkannya. Itu adalah merupakan alasan saya mengapa mengambil judul karya tulis ilmiah ini, karena saya ingin tahu bagaimana kesiapan para mahasiswa akuntansi Unisba ini sudah siap ataukah belum untuk menjalani vaksinasi dan juga kembali melakukan pembelajaran secara langsung. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah mahasiswa Unisba siap dengan vaksinasi? Yang kedua, apakah mahasiswa Unisba sudah melakukan vaksinasi? Yang ketiga, apakah setuju jika setelah vaksinasi perkuliahan dilakukan tatap muka secara langsung? Selanjutnya, bagaimana kesiapan mahasiswa akuntansi tentang perkuliahan tatap muka secara langsung? Dan terakhir adalah apakah vaksinasi bisa menjadi solusi atas terpuruknya pembelajaran media dalam jaringan ini, atau biasa kita sebut dengan perkuliahan secara online. Apakah vaksinasi bisa menjadi solusi? Kita lanjutkan kepada tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengetahui kesiapan mahasiswa Unisba pada vaksinasi, mengetahui tanggapan mahasiswa Unisba yang telah divaksinasi, mencari pendapat tentang dimulainya kembali perkuliahan secara tatap muka langsung di musim pandemi seperti ini. Yang lanjutnya, mengetahui kesiapan mahasiswa atas perkuliahan tatap muka secara langsung. Dan terakhir adalah mengetahui bahwa vaksinasi bisa menjadi solusi terpuruknya pembelajaran memakai media dalam jaringan ataupun tidak. Dan terakhir dari bab pertama ini adalah manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah bisa menjadi bahan pertimbangan tentang dibukanya kembali kampus setelah dilakukannya vaksinasi di masa pandemi seperti ini yang memiliki banyak pro dan kontra dalam pembukaan kampus ini, dan juga diharapkan menjadi pertimbangan para mahasiswa akuntansi untuk melakukan vaksinasi untuk mengurangi dan melawan penyebaran virus COVID-19 di masa pandemi seperti ini. Selanjutnya, bab 2, yaitu landasan teori, di mana landasan teori ini akan menjelaskan seluruh kata yang ada di judul karya tulis ilmiah ini, yang dimana akan dijelaskan secara definisi kata per kata menurut seorang para ahli. Yang pertama itu adalah pengaruh, yang kedua itu ada vaksinasi, selanjutnya ada pembelajaran, selanjutnya ada mahasiswa akuntansi, selanjutnya ada Universitas Islam Bandung, selanjutnya ada pandemi, dan terakhir itu ada COVID-19. Mari kita mulai dari pengaruh. Apa itu pengaruh? Pengaruh adalah daya tarik atau daya yang ada atau timbul dari suatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seorang. Dikutip Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005 halaman 845. Adapun pengertian pengaruh menurut para ahli. Yang pertama itu ada John Miller. John Miller mengartikan pengaruh itu adalah komoditi yang berharga dalam dunia politik Indonesia. Selanjutnya ada dari Albert R. Robert Gilbert.
yang berpendapat bahwa pengaruh adalah wajah kekuasaan yang diperoleh oleh orang saat tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Wiryanto pun berpendapat bahwa pengaruh adalah tokoh formal atau informal di masyarakat yang mempunyai ciri-ciri kosmopolitan, inovatif, komponen atau aksepil dibandingkan dengan pihak yang dipengaruhi. Adapun dari definisi pengaruh lainnya yang masih banyaknya, tetapi bisa kita simpulkan bahwa pengaruh bisa diumpamakan sebagai Bambang mempunyai pengaruh terhadap Supri sejauh ia bisa menyebabkan Supri untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak akan dilakukan Supri. Itu dikatakan Robert Dowell. Dan mari kita simpulkan bahwa pengertian di atas dapat dikumpulkan, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengaruh adalah suatu hal yang tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan, tetapi memiliki dampak kepada orang yang terpikat dan dapat dirasakan dalam aktivitas sebagai makhluk sosial. Selanjutnya ada vaksinasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, vaksinasi adalah penanaman bibit penyakit atau misalnya seperti cacar yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia atau binatang dengan cara menggoreskan atau menusukkan jarum agar orang atau binatang itu menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Vaksin juga bisa disebut produk biologi yang berisi suatu senyawa berupa mikroorganisme atau bagian atau zat yang dihasilkan yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman diberikan kepada seseorang. Vaksin dapat menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Yang ketiga, pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup. Adapun menurut para ahli, salah satunya yaitu dari Syaiful Sagala menjelaskan bahwa pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan atas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Adapun juga menurut Purwanto yang mengartikan pembelajaran adalah suatu proses untuk membuat perubahan dalam diri siswa dengan cara berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotif. Dari pendapat yang telah saya bacakan, bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang dilakukan oleh pengajar dan peserta didik dengan cara berinteraksi satu sama lain dan bertujuan mendapatkan perubahan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya ada definisi mahasiswa. Menurut Hartaji, mahasiswa adalah seorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidik pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademi politeknik, sekolah tinggi, ataupun institusi dan universitas. Mahasiswa juga secara harfiah adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institusi, atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi otomatis dapat disebut sebagai mahasiswa menurut Takwin 2008. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu akuntansi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuntansi adalah teori dan praktikum perakunan termasuk tanggung jawab, prinsip, standar kelaziman, kebiasaan, dan semua kegiatan seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi. Sedangkan menurut Diana dan Setiawati menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktiva normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya saya akan menjelaskan Universitas Islam Bandung, yaitu salah satu perguruan tinggi swasta tertua yang paling prestisius di Indonesia yang berkedudukan di Kota Bandung, lahir atas gagasan para tokoh umat Islam dan tuntutan masyarakat Jawa Barat akan adanya perguruan tinggi yang bernasar Islam dan melahirkan intelektual Muslim.
Unisba memiliki tujuan pendidikan yang mewujudkan mujahid atau pejuang, mustahid atau peneliti, dan musjadid adalah pembaharu dalam suatu masyarakat ilmiah yang islami. Universitas ini berdiri pada tahun 15 November 1958 dan berada di Jalan Taman Sari nomor 1, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya ada definisi pandemi. Menurut WHO, pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia, namun tidak ada definisi yang dapat diterima tentang istilah pandemi secara rinci dan lengkap. Beberapa pakar mempertimbangkan definisi berdasarkan penyakit yang secara umum dikatakan pandemi dan mencoba mempelajari penyakit dengan memeriksa kesamaan dan perbedaan penyakit dipilih secara empiris untuk mencerminkan spektrum etiologi, mekanisme penyebaran, dan era kegatwadarutanya. Beberapa penyakit yang pernah menjadi pandemi antara lain AIDS, HIH, kolera, demam berdarah, influenza, dan SARS. Kemudian yang terakhir adalah definisi dari COVID-19. Penyakit COVID-19 sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. World Health Organization memberikan pernyataan bahwa COVID-19 adalah pandemi global. Dari pendapat di atas, bisa kita simpulkan bahwa COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2. Penyakit ini menginfeksi hampir seluruh dunia secara cepat dan menjadikannya sebuah pandemi. Selanjutnya, mari kita berpindah kepada bab 3, analisis dan pembahasan. Bab ini adalah bab di mana semua hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis akan dituangkan pada bab 3 ini, yaitu analisis dan pembahasan. Diawali dengan fenomena. Fenomena yang saya ambil ini adalah fenomena vaksinasi yang ada di Indonesia dan wacana kuliah tatap muka secara langsung. Fenomena vaksinasi di pandemi ini secara ramai dibicarakan banyak media online di seluruh dunia ataupun di Indonesia. Fenomena ini sangat terlihat jelas dengan banyak orang yang sudah mulai mendaftarkan dirinya untuk segera divaksin virus COVID-19 ini, dan juga yang terpenting adalah sekarang vaksin ini telah disubstitusi secara gratis oleh pemerintah bagi orang yang telah mendaftarkan diri mereka ke badan yang berwenang. Vaksinasi ini awalnya banyak orang yang tidak bisa melakukan vaksinasi dikarenakan oleh harga vaksin yang tidak bisa disebut murah juga, dan juga tidak adanya ketersediaan di berbagai daerah dan negara. Kendala ini disebabkan oleh vaksin virus COVID-19 ini belum ada yang bisa dikatakan bisa memberikan kekebalan terhadap virus ini secara akurat 100% ataupun mendekatinya. Vaksin ini sampai sekarang masih dalam tahap pengembangan secara global dan masih berlanjut. Walaupun begitu, setidaknya sekarang sudah ada beberapa vaksin yang dapat dipakai untuk membantu kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19, walaupun secara akurasi tidak sampai 100%, setidaknya dapat memberikan kita kekebalan dengan bantuan protokol kesehatan, akan membantu untuk terhindar dari virus COVID-19 ini. Seperti pada yang dilansir oleh Kompas.com, pada tahap vaksinasi kedua ini diprioritaskan kepada pelayanan publik, termasuk diantaranya guru, dosen, tenaga kerja. Pendidikan vaksinasi COVID-19 diberikan kepada secara bertahap dengan jumlah dosis mencapai 5 juta dosis, dimulai dari jenjang PAUD, sekolah dasar atau sederajat, dan juga sekolah luar biasa. Selanjutnya di jenjang SMP, selanjutnya SMA, dan terakhir adalah diberikan kepada para dosen ataupun tenaga pendidikan yang ada di kampus. Pemberian vaksinasi ini diharapkan Presiden Joko Widodo menjadi salah satu bentuk kesiapan sekolah dan kampus bisa menggelar pembelajaran tatap muka secara langsung pada bulan Juli 2021. Terkait persiapan belajar tatap muka sejak Januari 2021, pimpinan perguruan tinggi dapat mengizinkan kuliah tatap muka sesuai protokol kesehatan. Izin itu sesuai dengan surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Kesehatan, dan juga Menteri Dalam Negeri. Dapat kita lihat bahwa Unisba siap melaksanakan kuliah tatap muka tahun ini. Kebijakan ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun menurut Rektor Unisba, Profesor Edi Setiadi, hingga saat ini Unisba masih menunggu petunjuk teknis atau jungkis
juknis dari kebijakan itu, baik juknis dari Kemendikbud maupun pemerintah daerah. Edi mengatakan juknis tersebut yang ada mengatur teknis kuliah tatap muka dari berbagai aspek, misalnya kesiapan sarana, prasarana, termasuk soal izin dari orang tua mahasiswa. Menurut Edi, sebuah tatap muka dilaksanakan dosen dan tenaga pendidikan harus sudah divaksin. Rencananya vaksinasi di lingkungan mahasiswa akan dilaksanakan tanggal 8 dan 9 April 2001. Itu merupakan lansiran dari republik.co.id. Selanjutnya, kita akan masuk kepada analisis data, di mana bagian ini adalah bagian hasil penelitian yang penulis teliti. Penulis dapat menganalisis pengaruh vaksinasi terhadap pembelajaran mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung melalui kuesioner. Data yang diperoleh yaitu 31 responden mahasiswa Universitas Islam Bandung yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Yang pertama bisa kita lihat dari pertanyaan pertama, yaitu apakah kamu sudah divaksin virus COVID-19 atau belum? Berdasarkan tabel penelitian penulis teliti di atas, diperoleh jawaban dari responden yaitu 100% orang atau seluruh responden belum melakukan vaksinasi. Tidak ada orang satupun yang telah melakukan vaksinasi. Banyaknya yang tidak melakukan vaksinasi karena tidak adanya urgensi vaksinasi untuk kalangan mahasiswa, dikarenakan pemerintah masih berfokus kepada lansia dan juga pelayan publik untuk dilakukan vaksinasi, dan kemudian baru masuk kepada kalangan mahasiswa. Selanjutnya, apakah dengan adanya vaksinasi kamu lebih berani keluar rumah? Bisa kita lihat dari responden menjawab. 23 orang menjawab mereka lebih berani keluar rumah. Adapun 8 orang menjawab mereka tetap takut untuk keluar rumah walaupun ada vaksinasi. Selanjutnya, apakah kamu memiliki keraguan terhadap halal atau tidaknya vaksin COVID-19 yang sudah beredar di Indonesia? Dari peneliti yang penulis peroleh dari 31 responden, 12 diantaranya menjawab ya, dan 19 diantaranya pun menjawab tidak. Orang yang memiliki keraguan terhadap halal atau tidaknya vaksin COVID-19 ini karena tidak dibuatnya di Indonesia melainkan di luar negeri, karena mereka takut akan halalnya vaksin ini jika dibuat di luar negeri. Tetapi adapun 60% dari responden ini yang menyetujui bahwa tidak ada keraguan terhadap halal atau tidaknya, mereka percaya akan ada cap MUI di setiap vaksin yang diberikan kepada seluruh penduduk bangsa Indonesia. Selanjutnya, jika universitas mengadakan perkuliahan tatap muka secara langsung atau offline di masa pandemi ini dengan syarat sudah dilakukannya vaksinasi kepada seluruh mahasiswa dan dosen yang terlibat, apakah kamu setuju? Berdasarkan tabel penelitian yang penulis teliti di atas, diperoleh jawaban dari responden 80% responden setuju jika universitas mengadakan perkuliahan tatap muka secara langsung di masa pandemi ini dengan syarat dilakukannya vaksinasi kepada seluruh mahasiswa dan dosen yang terlibat, dengan alasan mungkin dengan adanya vaksinasi akan meminimalisir penyebaran. Jadi perkuliahan dapat dilakukan secara tatap muka dan juga mengurangi ketakutan kepada orang-orang yang masih takut akan penyebaran virus COVID-19 ini. Tetapi ada pun juga 20% sisa dari responden tersebut menjawab tidak setuju jika universitas mengadakan perkuliahan tatap muka secara langsung atau offline di masa pandemi dengan syarat sudah dilakukannya vaksinasi kepada seluruh mahasiswa ini, karena dengan sudah divaksinnya mahasiswa akan lebih rentan terpapar virus COVID-19. Belum juga vaksin ini belum tentu aman, karena jika seluruh mahasiswa offline, kemungkinan yang berasal dari luar pulau pun akan membawa resiko dan kita tidak tahu siapa yang belum divaksin. Maka dari itu, setidaknya jika memang akan dimulai perkuliahan offline, lebih baik hanya beberapa persen. Belum ada bukti ilmiah dari efektivitas vaksinasi. Orang yang telah divaksin dapat tetap mengidap COVID-19 ini. Setelah divaksin bukan berarti kita bebas melakukan apapun, tetapi dengan vaksin tetap menghambat dan juga mencegah virus sehingga lebih aman, karena virus COVID-19 tetap ada meskipun masyarakat sudah divaksin.
Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah untuk menjalani kuliah tatap muka secara online harus melewati tes COVID-19? 26 orang responden menjawab perlu, tetapi 5 orang menjawab tidak perlu karena sudah divaksin. Selanjutnya, apakah protokol kesehatan yang diterapkan sekarang oleh pemerintah akan efektif jika diterapkan pada perkuliahan yang dilakukan secara langsung di masa pandemi seperti ini? 9 orang mengatakan efektif, 3 orang mengatakan tidak, 19 orang mengatakan mungkin. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu sudah siap terhadap perkuliahan tatap muka secara langsung? 17 orang mengatakan siap, 14 orang mengatakan tidak. Ini merupakan dilema yang sangat dilema, karena hampir setengah orang menyatakan siap dan hampir setengah pun juga yang mengatakan tidak. Karena perkuliahan secara dalam jaringan ini, mau tidak mau, walaupun tidak efektif, tapi membuat para mahasiswa sangatlah nyaman karena banyak pun efek positif yang dibawakan oleh perkuliahan secara online ini. Salah satunya adalah mengurangi ongkos biaya yang telah dikeluarkan bila kuliah secara langsung. Ini sangat bersambung sekali dengan pertanyaan selanjutnya, yang dimana pertanyaan ini adalah, apakah perkuliahan online ini mengurangi pengeluaran Anda sehari-harinya? 23 orang dengan mengagetkan menjawab iya, dan 8 orang mengatakan tidak. 20 orang berpendapat bahwa mereka sangat mengirit ongkos sehari-hari mereka dari biaya makan, biaya transportasi, dan juga biaya tempat tinggal yang tidak perlu dikeluarkan di saat pandemi seperti ini, karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi karena tidak perlu keluar kampus dan tidak perlu juga keluar rumah. Selanjutnya, apa pendapat kalian dengan tentang orang yang sudah melakukan vaksin? Mereka sudah tidak perlu menjalankan tes COVID-19 ataukah mereka harus tetap menjalankan? 3 orang menjawab bahwa pernyataan tersebut bisa menjadi solusi untuk menghemat biaya orang-orang. Tetapi 27 orang berpendapat mereka harus tetap dites COVID-19 karena masih rentan terkena virus COVID-19. Pertanyaan terakhir adalah, apakah vaksinasi bisa menjadi solusi untuk kembalinya dibuka perkuliahan secara online? 24 responden menjawab iya, dan 7 orang responden menjawab tidak. Sehingga alasan yang mereka berikan adalah vaksin membantu dalam menambah imun tubuh menjadi lebih fit kondisi badannya, sehingga tidak perlu takut untuk melakukan kegiatan di rumah. Dengan vaksinasi setidaknya penyebaran virus tidak sebanyak sebelum tidak ada vaksin. Mungkin bisa lebih memberikan rasa aman pada diri masyarakat luas untuk melakukan vaksinasi atau aktivitas secara normal kembali. Itu merupakan alasan dari salah satu solusi kenapa vaksinasi bisa dijadikan solusi dari kembalinya dibuka perkuliahan secara offline. Bagian selanjutnya itu adalah kajian Islam, di mana ini adalah keterkaitan bahwa agama Islam terhadap yang saya telah teliti. Keterkaitan yang saya teliti adalah tentang pendidikan, vaksinasi, ataupun pandemi. Semua yang saya bahas ini tercantum pada surat An-Nisa ayat 71, surat An-Nisa ayat 102, surat Al-Baqarah ayat 195, surat Al-Baqarah ayat 249, surat Hud ayat 64-65, surat Al-Anbiya ayat 83. Salah satu contohnya dari surat An-Nisa ayat 71 yang diartikan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, bersiagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok ataulah maju bersama-sama atau serentak. Ini menandakan bahwa kita dalam melawan virus COVID-19 ini, kita harus saling mendukung dan kita harus saling menjaga satu sama lain. Dan juga kita harus melakukan pertempuran melawan COVID ini. An-Nisa ayat 102 yang artinya adalah, apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka, maka hendak segolongkan dari mereka berdiri, bersetamu, dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka sujud, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu, dan hendaklah datang golongan yang lain belum sholat, lalu mereka sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu,
dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapatkan suatu kerusakan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Adapun keterkaitan Islam ini yang bersumber dari hadis. Yang pertama itu dari hadis Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hadis riwayat Muslim. Selanjutnya dari hadis Al-Qashatalami. Yang terakhir adalah hadis I'anah at-Thayyibin. Yang terakhir dari bab ini adalah hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung, belum melakukan vaksinasi virus COVID-19. Banyak mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung ini yang tidak melakukan vaksinasi dikarenakan banyak mahasiswa yang tidak mendaftarkan diri melakukan vaksinasi. Itu disebabkan karena belum adanya urgensi yang mengharuskan mahasiswa untuk melakukan vaksinasi, dan negara pun belum mengutamakan vaksinasi ini kepada para mahasiswa, melainkan pemerintah masih berfokus kepada lansia dan juga tenaga kerja publik. Dengan adanya vaksinasi COVID-19 yang telah dijalankan di Indonesia, kebanyakan dari mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung menjadi lebih berani melakukan aktivasi di luar rumah, walaupun yang telah divaksinasi virus itu bukanlah mereka, tapi mereka tetap berani untuk melakukan kegiatan di luar rumah dengan alasan sudah banyak orang yang melakukan vaksinasi COVID-19 ini. Adapun isu tentang vaksinasi yang ada di Indonesia, ada beberapa yang tidak halal. Walau begitu, para mahasiswa akuntansi Islam Bandung sebagian besar tidak memiliki keraguan terhadap vaksinasi virus COVID-19 ini, karena virus yang halal akan dikonfirmasi oleh Badan BPOM dan MUI, tetapi tetap ada beberapa mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung yang memiliki keraguan terhadap vaksinasi virus COVID-19 ini yang beredar di Indonesia. Selanjutnya, vaksinasi ini merupakan mempengaruhi terhadap banyak kegiatan yang awalnya dilakukan secara online, tetapi secara offline seperti sekarang sudah banyak kantor yang sudah melakukan kerja dengan tetap langsung. Tidak hanya dunia pekerjaan saja yang terpengaruh, dunia pendidikan pun telah mulai menjadi wacana bahwa akan digelarnya kembali pembelajaran secara tetap langsung dengan protokol kesehatan yang sudah ada di Indonesia ini, dan juga dengan syarat sudah melakukan vaksinasi. Selanjutnya, mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung menyetujui dengan landasan bahwa jika sudah melakukan vaksinasi, bisa digelar kembali pembelajaran secara langsung karena dengan vaksinasi ini telah memberikan rasa aman terhadap virus COVID-19 ini, dan juga memberikan daya tahan terhadap virus ini walaupun tetap ada resiko terpaparnya virus COVID-19 ini. Selanjutnya, dengan adanya risiko terkena virus COVID-19 ini, walau sudah dilakukan vaksinasi, menjadikan muncul sebuah pertanyaan, apakah harus tetap menjalankan tes untuk melewati positif atau tidaknya terkena COVID atau tidaknya. Sebagian besar mahasiswa akuntansi berpendapat bahwa untuk melakukan pembelajaran secara langsung harus melewati tes COVID-19 terlebih dahulu agar merasa lebih aman. Selanjutnya, jika kita sudah membahas tentang pembelajaran secara tatap muka secara langsung di masa pandemi seperti ini, maka kita tidak akan lepas dengan pembahasan protokol kesehatan yang dipergunakan untuk meminimalisir terjadinya penularan virus COVID-19 ini terhadap mahasiswa dan dosen. Menurut mahasiswa akuntansi berpendapat bahwa protokol kesehatan yang telah diterapkan di Indonesia ini belum tentu dapat diterapkan terhadap pembelajaran secara langsung di lingkungan kampus Universitas Islam Bandung karena masih ada keraguan terhadap disiplinnya terhadap protokol kesehatan yang telah diterapkan. Berbicara dengan biaya, dengan adanya vaksin ini muncul sebuah pertanyaan, apakah yang sudah melakukan vaksinasi virus harus tetap melakukan tes COVID-19 ini? Jika maka akan sangat membantu bisa pengeluaran mahasiswa karena tidak perlu mengeluarkan biaya tes. Akan tetapi mahasiswa akuntansi bahwa berpendapat bahwa masih perlunya tes COVID-19 untuk memastikan kembali. Bahkan salah satu dari mahasiswa akuntansi universitas berpendapat bahwa tes COVID-19 sudah tidak efektif karena dijadikan lahan bisnis yang terpenting disiplin, menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan. Yang terakhir adalah vaksinasi ini setelah diteliti sangat berpengaruh terhadap pembelajaran mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung. Bahkan sangat mungkin menjadikan vaksinasi ini
jalan solusi terhadap dibukanya kembali perkuliahan secara langsung karena vaksinasi ini telah membuat kepercayaan kepada rasa aman terhadap COVID-19 ini dan mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung untuk melakukan aktivitas di luar. Juga mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung tidak memiliki keraguan terhadap vaksin ini. Bahkan kebanyakan mahasiswa akuntansi Islam Bandung telah siap menyambut perkuliahan secara langsung karena sangat diperlukannya kuliah secara langsung. Bahkan jika masih ada keraguan terhadap orang yang terkena COVID-19, perkuliahan akan diawali dengan tes COVID-19 terlebih dahulu untuk memastikan semuanya aman. Terakhir, kita akan masuk kepada kesimpulan atau bab penutup. Pada pembahasan ini, kita bisa melihat berdasarkan teknik pengumpulan data yang dihasilkan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sesuai dengan karya tulis ilmiah, pengaruh vaksinasi terhadap pembelajaran mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung di masa pandemi COVID-19 dapat disimpulkan yang pertama adalah para mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung berpendapat positif terhadap adanya vaksinasi atas pandemi ini. Kebanyakan para mahasiswa berpendapat tidak memiliki keraguan lagi terhadap vaksinasi yang ada di Indonesia karena percaya bahwa vaksin telah disebar luaskan oleh pemerintah pasti sudah teruji dan memiliki cap MUI atau Majelis Ulama Islam yang menandakan halalnya vaksinasi yang sudah beredar di Indonesia. Yang selanjutnya, walaupun para mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung sudah percaya akan vaksinasi yang ada di Indonesia, belum ada satupun mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung yang sudah melakukan vaksinasi. Atas data yang telah diperoleh, para mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung belum melakukan vaksinasi karena belum ada urgensi melakukan vaksinasi terhadap para mahasiswa dan pemerintah itu sendiri yang menjadikan para mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung belum melakukan vaksinasi. Adanya rencana perkuliahan tatap muka secara langsung setelah melakukan vaksinasi itu disambut dengan positif oleh para mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung karena para mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung sangat memerlukan perkuliahan secara langsung yang disebabkan oleh kurang efektif pembelajaran secara memakai media dalam jaringan dan juga banyak mahasiswa yang merasa tidak mengerti jika belajar menggunakan pembelajaran dengan media dalam jaringan. Ditambah mereka banyak mengeluh tentang habisnya bantuan dana kuota dan mereka harus menggunakan dana mereka sendiri. Yang keempat adalah kesiapan mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung terhadap perkuliahan secara langsung masih belum bisa dikatakan siap karena sebagian dari data yang penulis peroleh masih menyatakan belum siap karena merasa nyaman akan sistem kuliah memakai media dalam jaringan. Tetapi para mahasiswa belum merasa siap melakukan kuliah secara tatap langsung. Mereka tetap semangat dan antusias terhadap perkuliahan secara langsung karena mereka merasa perlu akan perkuliahan secara tatap muka secara langsung. Menurut para mahasiswa akuntansi, Universitas Islam Bandung berpendapat bahwa vaksinasi bisa menjadi solusi akan kurang efektifnya perkuliahan dengan media dalam jaringan. Karena dengan adanya vaksinasi ini membuat harapan akan adanya kembali kuliah secara langsung menjadi lebih cepat terrealisasikan. Dengan adanya vaksinasi ini akan menurunkan ketakutan para mahasiswa ataupun para orang tua mahasiswa dan dosen oleh penyebaran COVID ini. Dan terakhir adalah memberikan keringanan pada pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini juga. Sekian presentasi karya tulis ilmiah yang saya tulis. Mohon maaf bila ada kesalahan saat penyampaian presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.